kesulitan terbesarnya itu adalah sulit lupa kepada Allah. Berbalikan dengan kita, kalau kita sulit ingat, kalau para kekasih Allah itu ya sulitnya sulit lupa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Orang khusyuk itu karena yakin. Contoh ya, kalau orang sudah yakin kepada Allah dalam sholat, dia sangat merasa bahwa akan melakukan sholat itu ada sesuatu yang luar biasa pentingnya. Akan berhadapan, menghadap kepada pencipta, penguasa, penggenggam jagad semesta, penentu segala-galanya. Kita saja mau ketemu orang yang kita anggap penting, persiapannya luar biasa. Kemudian excited, senang sekali, apalagi kalau tahu bahwa yang akan kita temui ini berkuasa dan baik dan mau menolong. Itu luar biasa semangat kita. Nah, kita akan menghadap kepada Allah. Tapi tidak semua orang dalam posisi seperti ini hatinya. Yang yakin kepada Allah itu beliau akan senang sekali mau sholat itu. Dari mulai wudunya sudah beda. Dari mulai dengar azan saja sudah beda. Itu kan seperti panggilan nomor sekian, ya silahkan masuk gitu. Dan akan dijamu. Dengar Ali bin Abi Thalib itu kalau wudu saja sudah berguncang hatinya, ya bergetar. Karena merasa akan menghadap kepada Allah dari wudu saja itu. Belum lagi ketika takbir, luar biasa. Ketika bacaannya, rukunya, sujud, apalagi sujud bagi orang yang sudah yakin kepada Allah itu luar biasa menikmati sujud itu. Karena itulah saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dia merasa dilihat, digenggam, dan dia yakin tidak ada yang bisa menolongnya selain Allah. Dan sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai jalan pertolongan Allah. Jadi sholat itu kayak menghadap sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan. Itulah sebabnya kalau orang berusaha khusyuk tapi belum yakin ke Allah, ya mungkin tingkat kehusuannya baru sampai ke tingkat memahami bacaan, belum sedalam orang-orang yang yakin. Kalau yakin itu luar biasa. Doanya juga merasa didengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Jadi merasa Allah maha dekat, maha mendengar. Nah seperti itulah kurang lebih yang dapatkan ilmunya, dapatkan pelajarannya orang-orang yang yakin kepada Allah. Jadi makin yakin, makin lepas itu dunia di hatinya tuh. Karena melihat dunia itu langsung jadi ingat Allah pemiliknya. Jadi orang yang sudah yakin kepada Allah, dia tidak akan kagum tuh kepada orang kaya, sekaya apapun biasa aja. Karena dalam pandangannya orang yang sudah yakin, ya orang ini sama aja seperti kita-kita, hanya dititipi ngaku-ngaku harta sebanyak itu. Jadi tidak akan kagum melihat kekayaan orang, juga tidak akan kagum melihat jabatan yang tinggi, pangkat biasa aja, bukan meremehkan ya. Tapi tidak takjub gitu, karena yakin bahwa pangkat jabatan itu bukan tanda kemuliaan, pangkat jabatan itu bukan tanda kesuksesan, dan pangkat gelar jabatan itu Allah yang membagi. Allah yang membagikan sesuka Allah itu. Mau pintar tidak pintar, kalau Allah mau kasih, kasih saja. Makanya orang-orang yang para ulama yang sudah hakul yakin kepada Allah, para waliullah itu ya lempeng saja. Hormat sebagai sesama manusia, tetapi tidak pernah menghormati orang karena dunianya. Demikianlah kurang lebih. Kemudian
ciri lainnya orang yang sudah yakin kepada Allah tuh ya memang selain tadi dikatakan tidak pernah merasa sendiri ya, karena merasa Allah menguasai segalanya, Allah maha dekat selalu bersamanya, dan lepasnya dari silau terhadap dunia ini akan tetap silau kepada sesuatu yang disukai Allah. Yang menjadi kekaguman para kekasih Allah atau orang-orang yang yakin kepada Allah itu ya orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang tauhidnya bersih, yang benar-benar patuh kepada Allah, ahli takwa, ahli tawakal, ahli amal soleh. Nah ini karena Allah menyukai inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisimu, di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa, maka kekaguman orang-orang yang yakin ke Allah itu adalah menyukai orang yang disukai Allah. Nah begitulah, jadi tidak usah heran nggak ngeh kepada aksesoris dunia, tapi ngehnya itu kepada apa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesulitan terbesar bagi orang yang yakin ke Allah. Ini kalau sudah masuk ya, yang dapatkan ilmunya, kesulitan terbesarnya itu adalah sulit lupa kepada Allah. Berbalikan dengan kita, kalau kita sulit ingat, kalau para kekasih Allah itu ya sulitnya sulit lupa. Bagaimana mungkin lupa kepada Allah sedangkan dia tahu bahwa dirinya ini setiap saat dikuasai Allah? Bagaimana mungkin lupa kepada Allah sedangkan apapun yang dia lihat pasti semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah? Bagaimana lupa kepada Allah bahwa nikmat apapun yang ada pada dirinya setiap saat itu dari Allah? Ya, apa sih sekarang yang bukan ciptaan Allah di jagat semesta ini? Tidak ada, semuanya ciptaan Allah. Mau lampu, mau teknologi, orang, binatang, angin, udara, apapun pasti penciptanya adalah Allah. Mata melihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Begitulah. Jadi sudah bukan seperti kita pada umumnya yang gampang lupa ke Allah. Kalau itu ya ingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitannya itu adalah sulit lupa ya. Dimanapun, kapanpun ingat aja kepada Allah, karena dia merasa bahwa nafas pun karunia Allah, jantung berdetak pun karunia Allah. Kemudian dia bisa berpikir karunia Allah. Nah, seperti ini nikmat yang tiada tara, hadirin. Lalu bagaimana dong dia berinteraksi dengan orang? Ya, menyempurnakan ikhtiar itu karena perintah Allah. Dia tidak akan takut dengan ancaman siapapun karena tahu yang mengancam itu adalah makhluk ciptaan Allah. Namun demikian ya hadirin, bahwa keyakinan seperti ini itu tidak mengabaikan kesempurnaan ikhtiar. Misal ya, karena yakin penguasa dirinya adalah Allah, kalau nyebrang ya lihat kiri kanan, nunggu lampu hijau untuk penyeberangan. Tidak serta-merta merasa yakin kemudian mengabaikan kewajiban ikhtiar, karena orang yang yakin kepada Allah sadar betul bahwa sunnatullah itu, hukum-hukum sunnatullah yang Allah ciptakan itu adalah bagian daripada amal soleh kita jikalau kita menggunakan sunnatullah ini sebagai sempurnaan ikhtiar. Mau nyebrang lihat kiri kanan, kemudian dia lampu hijau penyeberangan di rel yang tepat, begitulah. Jadi jangan sampai wah itu yakin tapi jadi wah saya tidak takut dengan virus corona, saya hanya takut kepada Allah. Nah, itu perkataan baik tetapi tidak cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Seperti apa lagi nih
orang-orang yang yakin ke Allah. Nah, kalau yakin ke Allah ada ciri lainnya adalah jadi rahmatan lil alamin. Jadi sifat kasih sayangnya itu luar biasa sekali. Karena orang yang sudah yakin ke Allah tahu persis, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi jangan heran kalau lihat ada orang yang sangat penyayang itu ya, seperti halnya Rasulullah SAW, ada seorang yang yakin kepada Allah dan yakin bahwa orang-orang itu ciptaan Allah semua, binatang-binatang ciptaan Allah. Jadi lihat orang misalkan ya belum Islam, hatinya yakin ini orang belum Islam nih, berharap benar hamba Allah ini diberi hidayah oleh Allah. Kan seneng kalau lihat orang yang belum Islam kemudian dapat hidayah, kemudian mereka bersujud kepada Allah, kemudian lisannya jadi menyebut nama Allah. Bukankah itu yang membuat kita bahagia, kan? Daripada kita jengkel, marah, padahal mereka juga belum tahu Islam. Dan boleh jadi Allah mempertemukan kita dengan yang belum Islam adalah agar jadi ladang bagi kita. Ladang untuk memperlihatkan indahnya Islam dengan pribadi kita. Ladang untuk dakwah menyampaikan indahnya Islam dengan lisan kita. Juga ladang untuk mendoakan. Rasulullah itu sangat ingin sebanyak mungkin hamba Allah dapat hidayah. Lihat orang-orang yang tidak tahu gitu, hatinya tuh merasa hutang. Saya sudah diberitahu oleh Allah. Sedang itu orang belum tahu. Sekarang Allah mempertemukan kita dengan yang belum, dia Islam tapi belum paham misalkan. Ya, kita jadi ingin ngajarin, bukan ingin menertawakan atau melecehkan. Lihat orang yang berdosa ya, orang yang sudah kenal ke Allah ingin lihat orang yang berdosa itu bisa tobat, bukannya puas lihat keburukan saudaranya, tapi aduh ya Allah, apa yang bisa saya lakukan supaya orang itu bisa tobat. Jadi rahmatan lil alamin. Lihat hamba Allah yang lapar, dia ingin sekali menjadi jalan dari Allah, dirinya jalan rezeki. Pendek katanya, sayang kok makhluk-makhluk termasuk ke binatang. Makanya tidak usah heran ada ulama yang ke mana? Ke kebun, terus ke bawah ke rumahnya semut. Sesudah dia lihat pohon jeruk, dia kembali ke pohon jeruk itu. Semutnya dikembalikan ke pohon. Ketika ditanya kenapa, ya ini keluarga besarnya ada di pohon ini, kalau saya bawa ke rumah nanti jauh sekali. Nah begitulah kurang lebih ya, mungkin tidak terpikir oleh kita.